Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah kembali pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama mengkaji daripada hadis-hadis qudsi yang mudah-mudahan dapat untuk menambah wawasan dan bisa untuk kita terapkan dan kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra, rawahu Ahmad. Wa qawluhu jalla wa ala inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra, ay aktarahum ta'jila fil iftar. ولعل السبب في هذه المحنة المتابعة للسنة والمباعدة عن البدعة، وكذا مخالفة الرافضة وأهل الكتاب كما جاء في الحديث لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر innal yahuda wan nasara yuakhiruna. Wa qad akhraja Ibnu Hibban bi isnadin sahih min hadis Ibnu Sa'd min hadis Sahl Ibnu Sa'ad faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantabir bi fitrihan nujum. Qala wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana sha'iman amara rajulan fa awfa ala shay fa idza qala ghabat asy-syams iftara. Hadis maklum yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, Inna ahabba ibadi ilayya, sungguh orang yang paling aku cintai, kata Allah, a'jaluhum fitra, yang menyegerakan dalam berbuka. Ini masih kajian tentang hadis-hadis puasa. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, a'jalahum fitra, yang menyegerakan untuk berbuka ketika waktunya tiba. Jadi menyegerakan di situ bukan berarti belum waktu sudah buka, sudah waktunya, yakin sudah sampai wasa dan waktunya hanya untuk berbuka.
Ai aktaruhum ta'jila fil iftar. Itu makna daripada apa yang menjadi penyebabnya, kata ulama, satu, mutaba'ah di sunnah, untuk mengikut dan mencontoh sunnah Rasulullah. Jadi niatakan setiap yang kita perbuat dan lakukan itu adalah mutaba'atun Nabi, mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kalau itu yang kita niatakan, maka otomatis yang kita perbuat dan kerjakan akan ada nilai ibadahnya. Walaupun itu kita kan sahur, niatakan mutaba'ah Nabi. Sebab kata Rasul, tasaharu fa inna fihi barakah, ada keberkahan di dalamnya. Bukan sekedar hanya makan saja, tapi untuk mengikut dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam ayat disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu mencakup dari segala yang diperbuat dan yang dilakukan oleh Rasul, termasuk dalam kesehariannya, walaupun bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa saja yang kita lakukan kalau niatnya untuk mencontoh sunnah Rasul, mencontoh Rasul, ma'adal khususiyat, tentu selain daripada kekhususan Nabi, maka ada nilai ibadah yang kita dapatkan di dalamnya. Dan di situ doa yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan dunianya. Wa fil akhirati hasanah. Kita juga minta kebaikan itu bukan hanya sebatas di dunia, tapi juga sampai di akhiratnya. Wa qina adzabannar. Kalimat hasanah, kata ulama, nakirah, umum sifatnya. Artinya secara tidak langsung Allah ingin kasih tahu kita bahwa nilai kebaikan itu tidak hanya kita bisa mendapatinya dengan hanya melalui sholat atau puasa atau dengan yang lainnya. Akan tetapi kebaikan itu bisa kita dapat sekalipun dalam rutinitas yang kita lakukan 24 jam selama kita mengumpati Rasul. Kita pernah contohkan minum. Ini kan rutinitas kita, ada kebiasaan, semua kita butuh minum. Ada nggak bisa nilai kebaikan kita dapatkan melalui minum ini? Ujar ulama, iya. Saat ketika kita haus, obatnya akan minum. Nah, ketika kita minum, andai kita minum dengan tangan kanan, Rasul karena sudah mencontohkan, kul biyaminik, makanlah, wasrab biyaminik, dengan tangan kananmu, dan minumlah dengan tangan kananmu, ujar Rasul. Maka ketika kita minum minuman ini dengan menggunakan tangan kanan, hausnya terobati, nilai ibadahnya kita dapatkan. Hasanah tadi, kebaikannya kita dapatkan. Beda hal dengan orang ketika haus minum air dengan menggunakan tangan kiri. Hausnya terobati, nilai kebaikannya tidak didapatkan. Nah, tuh kita kepengen kan fid dunya hasanah. Nah, Rasul katakan, Allah sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya tidak hanya melalui sholat. Sholat ada nilai kebaikannya. Tidur Rasulullah among kita umpati, ada nilai kebaikannya. Makan kita mengumpati cara makan Rasulullah, ada nilai kebaikannya.
Semua aktivitas kita dalam 24 jam, bila mana itu mengumpati apa yang dipercontohkan oleh Rasul, maka nilai kebaikannya pun kita akan mendapatinya. Maka jangan disia-siakan kesempatan ini. Itu yang bisa memberatkan timbangan amalan kita. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Berat timbangan amalannya, surga yang menjadi tempatnya. Ringan timbangan amalannya, tempatnya neraka. Hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang bergejolak. Nah, itu yang kita kada tahunya timbangan amal kita kok bisa berat. Nah, karena semua yang kita lakukan dapat nilai ibadah. Baik, kita kembali. Itu satu. Kenapa Allah mencintai mereka yang menyegerakan untuk berbuka puasa tepat pada waktunya? Karena mutaba'ah li sunnah, mengikut dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, wahai Muhammad, kalau umatmu cinta kepadaku, kata Allah, ikuti Muhammad. Artinya kalau sudah kita mengumpati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Allah? Yuhibbukumullah, itu Allah akan mencintai. Makanya kata Allah, Inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitrah. Allah cinta kepada kita. Kenapa? Karena kehidupan kita, rutinitas kita, perbuatan kita mengumpati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, wal muba'adah anil bid'ah, menjauhkan diri dari perkara bid'ah. Artinya hal yang tidak dipercontohkan oleh Rasulullah, yang bertentangan ia dengan Al-Quran dan hadis. Sebagaimana disebutkan bahwa la yazalu din zahira ma'ajjala nas al-fitr innal yahuda wan nasara yuakhiru. Itu amun orang Yahudi dan orang Nasrani disebutkan dan dijelaskan yuakhiru, mensengajakan untuk menunda-nunda. Nah, berarti kita menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Tidak mengumpati apa yang menjadi kebiasaannya, apalagi dalam masalah ritual ibadah yang dilakukannya. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Jadi mengumpati terutama hal yang berkaitan dengan ritual ibadahnya. Ingat bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang Yahudi hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ujar Rasul, "Lau baqaitu fi amin qadim la sumanna tasi." Andai aku masih hidup di tahun yang akan datang, aku, kata Rasul, akan puasa juga tanggal 9 Muharram. Kenapa? Limukhalafatil Yahud, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dalam beribadah. Ada hadis yang juga menceritakan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memikirkan kayak apa cara untuk mengumpulkan umat Islam untuk agar supaya salat berjamaah bisa terlaksana di saat waktunya tiba. Ada yang mengusulkan, ya Rasul, kita bunyikan aja lonceng. Namun waktu sholat tiba, kita bunyikan lonceng hingga kedengaran oleh orang banyak, orang datangan. Kada, ujar Rasul, hadza min adatin Nasara, karena nang memukul lonceng itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Kada, ujar Rasul.
Ada yang mengusulkan bagaimana kalau dengan kita membunyikan trompet di waktu tiba, masuk di waktu salat, trompet bunyikan. Biar orang umat Islam berkumpulan agar supaya salat berjamaah bisa dilaksanakan. Ujar Rasul kada. Hada min adatil Yahud. Sebab yang sedemikian itu kebiasaan orang Yahudi. Kada hendak Rasul mengumpati. Bunyikan trompet kada, bunyikan lonceng kada. Lalu seorang sahabat kalau tidak khilaf mengisahkan tentang apa yang dimimpiakan, yaitu kalimah-kalimah thayyibah yang sekarang kita kumandangkan ketika waktu sholat tiba, yaitu azan tadi. Ya Rasul, ini yang kita gunakan, ini yang kita pakai, bukan dengan cara membunyikan lonceng, bukan juga dengan cara membunyikan trompet. Ujar ulama, kalau dalam kebaikan hajat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan untuk mencontoh dan mengikuti apa yang menjadi keamalan dan perbuatan mereka, la siyama apalagi fil mukhalafat wal ma'asi, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi ma ittafaqa alaihi syaikhani, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tatba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dubbin tabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala wa man. Itu jauh sudah sebelumnya Rasul ingatkan, itu akan ikut kalian dengan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ungkapan ini, kata Imam An-Nawawi, adalah merupakan satu bentuk sindiran an mutaba'atil muslimina bil kufar, saking umatnya, ikutnya umat Islam terhadap orang-orang kafir. Ungkapan shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Bahkan ada yang memperumpamakan, andai mereka lewat, telapak kaki mereka itu tertinggal, artinya ada bekas telapak kaki, kita umpat di bawah bekas telapak kakinya. Saking umpatinya kita dengan yang mereka lakukan. Dan itu terjadi dan itu kita rasakan. Maka kita perlu untuk waspada. Jangankan dalam hal kemaksiatan, kebaikan pun kita perlu untuk mukhalafah, perlu untuk menyelisihi daripada orang-orang Yahud dan orang Nasrani. Baik, ini yang diungkapkan oleh ulama, apa yang menjadi penyebab Allah mencintai mereka yang menyegerakan untuk berbuka, atau istilah bahasa kita ta'jil, ketika waktunya sampai, karena satu, mutaba'atun Nabi, mengikut dan mencontoh Rasul, dan yang kedua, muba'ada anil bid'ah bi mukhalafati al-yahud wan nasara. Baik, hadis yang kedua. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana na'im idza atani rajulani fa akhadha bi dhab'i fa ataina bi jabalan wa'ra fa qala li is'ad hatta idza kuntu fi sawa'il jabal fa idza ana bi sautin syadid fa qultu ma hadhihi al aswat qala hadha uwa'u ahli an-nar thumma intalaqa bi fa idza ana yaqum mu'allaqina bi'araqihim masyaqqati asdaquhum tasilu asdaquhum damma faqultu man haula
faqila haula'i alladhina yuftiruna qabla tahillati shawmihim thumma intalaqa bi fa idza yaqum ashadda syai'in intifahan fa tamihu rihan wa aswiyat aw mundaran faqultu man haula qila az-zanuna waz-zawani thumma intalaqa bi fa idza bi nisa'in tanhashu sadyahunnal hayyat qultu ma badu haula qila haula illati yam ta'anna auladahunna albanahunna thumma intalaqa bi fa idza ana bi ghilmani yal'abuna baina nahraini faqultu man haula faqila haula darari almu'minin thumma syarafa bi syarfan fa idza ana bi thalathati yashrabuna min khamrin lahum faqultu man haula qalu hadza Ibrahim wa Musa wa Isa wa hum yantadirun rawahu Ibnu Hibban. Hadis bab fi uqubah man ta'ammada al-iftar qabla dukhulil waqti. Ini hadis mengingatkan ada kaitan dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya menyebutkan inna ahabba abdi ilayya, orang yang paling aku cintai dari hambaku itu, kata Allah, ajalahum iftara, yang menyegerakan dalam berbuka puasanya. Tapi ingat, bila sampai waktunya, awas, namun menyegerakan kada tahunya belum sampai, batal puasa, wajib dia mengqadanya. Ini belum waktunya lagi langsung buka. Kada tahunya alasan alasan untuk menyegerakan. Kada tahunya waktu belum sampai, berarti batal puasanya, wajib dia mengqadanya. Bahkan ada ancaman dari hadis yang tadi kita bacakan, mereka man ta'ammadal iftar qabla dukhulil waqti, sengaja buka dengan alasan menyegerakan sebelum waktunya tiba. Nah, berarti dosa, hati-hati. Makanya jangan sampai alasan takjil kita justru mendapatkan dosa, bukan dapatkan pahala. Boleh untuk menyegerakan berbuka, tapi setelah seyakin-yakinnya bahwa waktunya sudah sampai. Ini belum amun kada yakin kaina dah, yakinkan dah. Sebab kaidah al-aslu baqa makana ala makan. Kalau kita kada yakin buka, kada tahunya belum sampai waktunya, berarti puasanya batal, wajib dia untuk mengqadha. Kenapa dia mengqadhanya? Karena al-aslu baqa, asalnya siang itu asalnya adalah puasa. Maka ketika kita puasa, berarti ketika kita makan di waktu puasa, batallah puasa kita, wajib mengqadhanya. Beda dengan sebaliknya. Ini ragu kita sampai kada sudah subuh, habis waktu subuh masuk apa kada, ragu. Kayaknya belum lagi, masih makan kita. Setelah makan, kada tahunya orang sudah azan. Kada tahu bagaimana puasa kita. Kembali kepada kaidah al-aslu baqa makana ala makan. Karena ragu tadi, maka hukum yang keraguan-raguan itu pada waktu malam kita kada puasa. Berarti di saat ketika kita ragu subuh belum masuk, ternyata sudah, tetap sah puasa kita. Itu tetap sah karena waktunya malam. Namun tadi kebalikannya, ragu sudah sampai waktu berbuka, sekalinya kita makan, sekalinya kita minum, kada tahunya belum tiba waktunya, batal puasanya, wajib mengqadha. Kada ada alasan, aku tadi kada tahu Pak. Nah, kada ada alasan itu, karena memang waktu siang, waktu kita berpuasa, keraguan-raguan muncul ketika masuk waktu berbuka, maka mestinya yakinkan dulu. Ingat, jangan sampai salah. Tuh saya pernah temukan ada orang, dan bahkan dahulu kayak itu juga, waktu sahur masih tenang aja, orang azan sudah masih tenang, ini merokok. Orang azan itu subuh sudah,
sahur habis waktunya, belum lagi talah orang azan, belum talah orang azan, sampai talah azan hanya matikannya rokok, kada bujur. Ada hadisnya ujarnya, amun dengar azan makan ha, amun masih dengar azan makan. Itu azan itu ada dua amun subuh, azannya Abdullah ibn Maktum dengan azan Bilal. Nah ketika azan Bilal itu kita makan waktu sahur, belum waktu subuh sampai. Ketika azan yang kedua tuh waktu subuh sampai, itu kada boleh lagi makan. Nah di situ kelirunya kita memahami, ujarnya amun azan makan aja, akhirnya masih makan santai kawan merokok. Kenapa kada ampe? Karena itu orang puasa, belum talah lagi azan. Talah azan hanya ampe merokok, itu keliru. Itu azan subuh, amun sudah azan subuh itu sudah waktu mulai kita berpuasa. Bahkan sebelum subuh sudah hentikan makan dan minum untuk persiapan puasa, siap-siap. Karena mengawali puasa tepat pada waktunya itu susah. Makanya niat puasa itu boleh didahulukan ketimbang perbuatannya. Beda dengan sholat makruh bersamaan. Allah itu disitulah letaknya. Amun puasa boleh pasang niat dulu, puasanya nanti. Kenapa? Mengawali puasa tepat pada waktunya dengan membersamai akan niat atau sulit. Islam itu tidak menyulitkan, memudahkan. Maka awali waktunya dengan niat sudah saat ketika hendak azan subuh, atau kalau bisa sudah hentikan subuhnya. Kenapa? Itu namanya imsak tadi itu. Imsak walaupun masih boleh makan, masih boleh minum, tapi hati-hati. Azan tidak bisa dijadikan patokan karena azan itu dikumandangkan setelah waktu subuh masuk. Ya kalau setelah masuk, kita di bel, itu berarti masuk subuh. Hanya azan disumandangkan, namun azan yang jadikan patokan itu lewat sudah waktu subuh. Maka berhentilah makan dan minum sebelum azan dikumandangkan. Baik, kita lihat baina ana naim idza atani rajulani fa akhadha bi dhab'aya fa ataya bi jabalan wa ara. Ketika aku kata Rasul, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah berkata baina ana naim, saat aku tidur kata Rasul, tiba-tiba datang kepadaku dua orang. Datang dua orang, lalu kemudian dibawanya aku ke sebuah tempat yang tinggi. Faqala li is'ad hatta idza kuntu fi sawa'il jabal fa idza ana bi sautin syadid. Sampai di puncak gunung atau di puncak bukit aku mendengar suara yang keras. Faqultu ma hadhil aswat. Lalu aku berkata, suara apa ini? Qala hadza wa'u ahlin nar. Itu adalah teriakan-teriakan penghuni neraka. Itu teriakan penghuni neraka. Bakujian. Kita hanya kadang melihat, kita hanya kadang mendengar. Dan itu kata Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi, rahasia hikmah di balik Allah hijabkan kita dengan hal yang gaib. Itu kan ada hadis, namun orang meninggal itu orang yang kada soleh, saat dibawa itu yang meronta-meronta, ayya wailah aina tadhhabu nabi, kemana kau hendak bawa aku, berontak ini. Semua makhluk Allah mendengar teriakannya kecuali kita manusia yang kada tahu. Itu hikmahnya luar biasa, kata Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi. Allah tutup, Allah rahasiakan, Allah ijabkan antara kita dengan yang gaib. Andai umpama kita mendengar, kita bisa kada bayang, kita bisa bayangkan kadang-kadang hendak mengantarkan ke kuburan, kadang-kadang sanggup menandu bukahan kita. Disitulah hikmah satu. Dan kedua, andai kita tahu apa yang ada di hati kita, kadang akan hidup kita tenang. Andai kita punya kawan, melihat kita apa yang ada di hatinya. Kawan kadang-kadang ada hanya yang kada baik terhadap kita penilaiannya. Nah, amun kita tahu
putus hubungan keluargaan, putus hubungan perkawanan, putus hubungan persilaturahmi, persahabatan. Tapi sebab ketidaktahuan kita apa yang ada di hatinya, kita aman-aman saja. Itu hikmah di balik itu kata ulama. Kita aman dengan orang, kita tetap berbuat baik sekalipun ia kadang menjahati kita. Dengan orang kita tetap bersikap baik sekalipun ia kadang-kadang dalam hatinya menuduh kita. Yang tadinya baik bisa berubah kadang namanya hati ya taqallab. Ya muqallibal qulub, makanya Rasul memohon dan meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, hati yang membolak-balikan hati. Tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Minta ketetapan iman dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hati itu kadang-kadang tangguh. Namun kita tahu apa yang ada di hati orang, Allah buka hijab, itu nang bahaya. Bisa kada suah akur kita antar satu dengan yang lain. Itu satu segi, belum lagi dengan yang lain. Nah disitulah Allah hijabkan, Allah tutup gaib hal yang tapi kita imani. Dan itu satu di antara ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya, orang yang beriman dengan yang gaib. Wow ahlun nar, itu teriakan orang-orang yang menjadi penduduk neraka. Thumman talaqa bi faida ana yaqumu mu'allaqina bi araqihim wa syaqqatihim ashqahum sabil tasilu ashqahum damma. Ada yang digantung, yang mengalir darah. Ya, di situ disebutkan bi araqihim. Keringat-keringatnya itu darah, bahkan saat ketika itu tasilu asqahum damma, mengalir darah keras. Faqultu man haula faqila haula alladziina yuftiruna qabla tahallata shaumihim. Nah ini. Jadi aku melihat, kata beliau, kata Rasulullah, ketika aku ditampakkan mu'allaqina fa idza ana yaqum mu'allaqina bi araqihim masyaqqata ashqaqihim tasilu asqahum damma. Faqultu man haula, siapa mereka itu? Qila haula alladziina yuftiruna, mereka ini yang buka puasa sebelum waktunya tiba. Nah, itu ternyata saat waktu belum sampai buka puasa lalu ia menganggap puasanya sah, ternyata tidak. Maka tadi kita katakan batal puasanya wajib diqadha. Amun inya kada mengqadha berarti inya kada puasa. Berarti amun kada puasa berarti melakukan yang melakukan atau meninggalkan yang Allah perintahkan. Meninggalkan yang Allah perintahkan berarti telah maksiat kepada Allah. Nang bermaksiat kepada Allah dosa nang didapatkan. Berarti dosa. Makanya ketika mereka Allah tampakkan apa yang mereka perbuat, maka di saat itulah balasan yang akan didapat. Apa yang akan didapat digantung sedemikian rupa di dalam api neraka, lalu kemudian tasilu asqaqahum damma, itu mengalir darah dari apa disebut itu asdaqahum, dari asdaqahum, tasilu asdaquhum damma. Fakultu man haula, siapa? Yaitu yang menyegerakan makan sebelum waktunya. Umman talaqa bi faida yaqumu asyaddu syai'in intifakhan wa antanahu rihan wa asbihul muftiran. Fakultu man haula qila azanun, busuk, makan daging busuk. Daging yang baik ada, siapa mereka? Mereka adalah pelaku zina. Istri ada tapi malah berselingkuh dengan wanita lain. Suami ada yang halal untuknya malah melakukan hubungan dengan laki-laki yang haram baginya. Ini pelaku zina, akan mendapatkan siksa dan seterusnya. Begitu juga dengan siksaan dan azab api neraka. Intinya kata ulama dari hadis ini mengisyaratkan bahwa satu di antara penyebab seorang itu mendapatkan siksa dan azab api neraka, yakni yu'ajjilunal fitar, menyegerakan dalam berbuka puasa qabla dukhuli waqtihi, sebelum masuk
waktunya. Maka lagi-lagi tadi kita sampaikan takjil sunnah, tapi yakinkan dahulu kalau waktunya sudah tiba. Kalau tidak, maka bukan pahala sunnah yang kita dapatkan, tapi justru dosalah yang kita terima. Baik, dua hadis ini mudah-mudahan dapat menambah akan ilmu untuk kita, sekaligus untuk kita terapkan nantinya saat puasa atau Ramadan tiba. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.